Platinum Winner Sharing, the Best Contact Center Indonesia 2023. Kalau dari Kak Lina nih, berbagai kreativitas yang membuat Kak Lina bisa memenangkan platinum di kategori back office itu bagaimana sih Kak? Boleh dong di-share Kak? Oke, kalau dari saya waktu itu kreativitasnya saya sendiri itu karena tema yang saya angkat ini tentang Papua. Papua ini kan karena ada dua bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Oh, I sendiri di Papua, yaitu yang di Frans Kaisepo di Biak dan juga Bandara Udara Sentani di Jayapura. Selain itu juga Papua ini tanah kelahiran saya. Saya juga besar di sana, jadi saya mengangkat tema tentang Papua. Jadi kreativitas saya ini saya singkat dengan Sentani, seperti itu. Jadi seperti layaknya Danau Sentani waktu saya sampaikan, layaknya Danau Sentani yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang berkunjung ke sana. Yang saya lakukan di kreativitas saya ini juga ternyata bisa membawa kebahagiaan bagi pengguna jasa bandara. Jadi kepanjangan dari Sentani sendiri itu waktu itu yang pertama adalah communication skill, yaitu kemampuan saya berkomunikasi dengan pengguna jasa ketika pada saat dilakukan eskalasi ke tim back office. Biasanya kan ada data yang ternyata masih harus kita butuhkan. Jadi kita harus menghubungi kembali ke pengguna jasanya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan pengguna jasa yang tentunya bisa jadi pada saat kita menghubungi, ini kondisinya masih dalam kondisi emosi. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan emosinya pengguna jasa, kemudian bagaimana caranya kita menggali informasi lebih lagi dari pengguna jasa terkait informasi yang kita butuhkan seperti itu. Itu communication skill yang pertama. Yang kedua adalah experience it, yaitu saya menempatkan diri saya di sisi atau di posisinya pengguna jasa. Dengan begitu saya bisa merasakan pertama mungkin rasa frustasinya mereka, rasa emosi dan kekesalannya mereka. Dengan begitu saya bisa menjadi lebih meningkatkan rasa empati dan pada akhirnya saya jadi, oh saya kalau di posisinya mereka, apa sih yang saya harapkan dilakukan oleh penyedia jasanya. Dengan begitu saya bisa langsung segera, oh saya ingin dilakukan seperti ini. Maka saya juga bisa langsung melakukan hal-hal seperti itu dengan menempatkan diri saya di posisinya pengguna jasa. Kemudian yang ketiga adalah persuasive ability, yaitu kemampuan saya meyakinkan tim di cabang bahwa apapun wujud dari laporan maupun keluhan yang disampaikan pengguna jasa, ini harus ditindaklanjuti saat itu juga, tidak bisa ditunda-tunda. Jadi bagaimana saya meyakinkan tim di cabang bahwa memang saatnya ini berbeda 2 jam dengan di Surabaya. Kemudian di sana sudah terlalu malam, tapi ini kondisinya sangat dibutuhkan oleh pengguna jasa. Dia membutuhkan kepastian bahwa barangnya ada nggak di bandara. Kalau nggak ada di bandara kita, mungkin dia bisa cari solusi lainnya seperti itu. Jadi setidaknya pengguna jasa itu butuh kepastian saat itu juga. Jadi saya harus meyakinkan tim-tim di cabang ini bahwa ini harus segera kita lanjuti, jangan ditunda-tunda lagi sebisa mungkin secepatnya diselesaikan saat itu juga. Kemudian yang keempat adalah good connection, yaitu koneksi yang baik dengan tim-tim di cabang. Karena kalau kita tidak bisa membangun koneksi yang baik dengan tim di cabang, itu akan mempersulit proses koordinasi kita dengan tim di 15 bandara tersebut. Jadi kalau kita punya koneksi yang baik, tentunya koordinasi bahkan yang tadi beda 2 jam, di kondisi sudah malam hari di sana, kalau koneksinya kita baik, tentunya nanti akan mereka akan langsung merespon, kemudian akan menindaklanjuti saat itu juga seperti itu.